Salam dari saya untuk anak pang seluruh Indonesia. Oi oi, oi oi, oi oi. Karena pada saat tahun baru saya sangat kesepian. Saya mendapat teman SD. Saya ingin bergabung dengannya, tapi dia sedang sibuk. Dia mengatakan bahwa lebih baik kamu ke Bayu, karena dia sekarang ada di warnet. Setelah saya bertemu dengan Bayu, Bayu mengajak saya ke jalanan, ke lampu merah. Setelah saya ngamen, teman yang bernama Karca mengajak saya, apakah kamu mau masuk pang? Ya. Apakah pang itu baik bagimu? Saya mengatakan ya. Yang bikin menarik itu kebersamaan, terus persaudaraan, terus trik. Kadang umpamanya di mobil sama-sama, kadang juga kalau makan kayak sepiring bareng-bareng, kadang 10 orang, 5 orang, 7 orang gitu. Iya, cepat-cepat. Sedihnya kadang juga ngamen ke lampu merah. Ya dapat sabar mikir saja. Beli makanan tuh. Kadang juga umpama datang lagi teman yang baru kita belum makan, dikasih lagi yang baru datang. Terus habis makan keluar lagi. Teman-teman saya yang di luar, saya sangat senang karena saling menghargai, saling mencintai, dan saling kompak. Karena setiap aktivitas yang dilakukan selalu bersama-sama. Jadi begini Ki, karena mau Ki rasakan bagaimana anunya tuh kebebasan, anunya juga susahnya sampai di mana. Kayak seperti juga mandiri, tapi kayak seperti cuci sendiri, pakaian, masak. Kadang itu pun kadang beli Ki liter 1 liter, beli Ki beras 1 liter. Cukup tidak cukup, yang penting ada dimakan. Yang penting semua kita makan. Ada 15 orang kita baru 1 liter nasi dimasak. Cukup tidak cukup di. Tanah pang cuma cari ini saja kan. Bukan mau cari bilang namanya kerusuhan atau cari apa. Kami cari kesenangan saja. Yang penting bebas. Yang penting jauh dari narkoba, jauh dari minuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan kepada seluruh santri yang masih berada di luar masjid agar masuk ke masjid dan mengatur prosesnya. Zoki itu santri pondok pesantren Nahdlatul Ulum. Ya, Zoki itu selama di sini ya antara Zoki termasuk anak yang baik. Ya, dia rajin sholat, rajin juga mengikuti pengajian kitab. Cuman terkadang memang Zoki itu kalau muncul rasa kemalasannya itu dia tidak pergi. Ketika ia rajin pergi sekolah, rajin pergi sholat, rajin mengikuti pengajian kitab juga.
persoalan masalah Zauki ini, di samping Zauki seorang santri, dia juga memiliki pergaulan anak pang. Ya, menurut saya ini, kalau menurut saya itu, saya kurang setuju dengan santri. Bayangkan seorang santri memasuki wilayah anak pang. Dan sekarang kita lihat saja pandangannya masyarakat. Pandangannya masyarakat itu apabila ditanya ke masalah anak pang, apa dia bilang? Anak pang itu begini, ada mie yang tindi, jambul apa? Ya, itu pendapatnya orang luar masalah anak pang. Jadi saya di sini menyarankan kepada Zauki atau bagaimanakah? Bilang kalau memang status kita sebagai santri, apalagi santri Nahdlatul Ulum, janganlah kita masuk-masuk ke pergaulan-pergaulan tersebut karena akan berdampak pada pesantren kita ini. Ya. Jadi ketika anak santri bergaul dengan anak pang atau menjadi anak pang, maka harus memiliki tanggung jawab, harus memiliki tujuan, bahwa tujuan hidup saya ini bukan anak pang saja, tapi ini adalah bagian dari hidup saya, bagaimana saya bisa mengambil pengalaman dari kehidupan mereka itu sebagai anak santri, sehingga dia mampu bersikap positif dan melihat realita kehidupan ini, bahwa anak pang kehidupannya begini, anak santri kehidupannya begini. Karena saya mengetahui bahwa lingkungan saya tinggali adalah pesantren, sebagaimana saya menjadi santri. Dan apabila saya di luar, saya sebagai anak pang, karena saya tidak ingin menjadi santri, karena saya sedang berada di teman-teman saya, yaitu anak pang. Zauki tidak pernah membawa sifat anak pangnya ke pesantren. Meskipun dia anak pang, tetapi dia tetap memiliki sikap yang sepantasnya yang ada di pondok ini. Seperti anak santri-santri yang ada di pondok ini. Menurut saya anak pang itu sebenarnya sama dengan anak-anak yang lainnya, sama dengan remaja-remaja yang lainnya. Cuma yang membedakan itu lingkungannya tuh yang berbeda, pergaulannya yang berbeda. Mungkin masyarakat banyak menilai negatif itu anak pang karena kebanyakan yang dilihat itu cuma sisi negatifnya saja, seperti merokok di jalanan, biasanya tidak peduli sekolah. Tapi menurut saya kita harusnya tidak menilai cuma dari sisi negatifnya saja. Menurut saya anak pang itu juga punya sisi positif. Kalau anak pang itu pekerjaannya hanya maksiat, minum, menjudi, ken motor, ya dia tiadakan aja. Kenapa harus ada? Tapi kalau kemudian anak pang itu mampu menciptakan sesuatu yang baru, seperti musik, mampu mengambil hati masyarakat dari sisi negatif, mampu bersosialisasi terhadap hal-hal yang positif, saya kira tidak ada masalah. Seharusnya kita sebagai masyarakat atau kalangan muda memandang anak pang itu bukan hanya dari sisi negatifnya saja. Kita juga harus melihat sisi positifnya juga, karena tidak semua anak pang itu selalu berbuat onar, selalu brutal, selalu berbuat yang ke arah negatif saja.
seharusnya kita juga melihat dari sisi positifnya agar anak-anak PAIN itu bisa diterima di masyarakat. Kita pernah bernyanyi bersama, bernyanyi tentang kerasnya dunia. Ini kau telah jauh berbeda seperti anjing-anjing yang di sana. Ini negara hancur berantakan karena ikutan negara asing Amerika. Aku bangga jadi anak Indonesia karena semua kebudayaannya. Oi 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 Indonesiaku, oi 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 tanah airku. Ku yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu disayang, sekarang ku ditendang. Dulu ku mencari harta, sekarang aku bahagia. Ku punya pacar, anaknya orang kaya. Dulu setia, sekarangnya mendusta. Dia orang kaya, aku orang gak punya, tapi cintaku yang paling